A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan ini secara live saya akan sedikit membahas masalah ilmu tasawuf. Perlu diketahui bahwa ilmu itu terbagi kepada dua bagian. Sebagian ada yang dinamakan ilmu fardu ain, kedua bagian ada yang dinamakan ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu ain yaitu suatu ilmu yang diwajibkan kepada masing-masing individu untuk belajarnya. Jadi diwajibkan kepada pribadi masing-masing orang, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kalau ilmu fardu kifayah yaitu suatu ilmu yang diwajibkan, dibebankan kepada suatu golongan. Jadi dalam arti bila mana ada seseorang, beberapa orang yang mengkaji akan ilmu tersebut, maka orang lain yang tidak ikut ngaji tidak terkena dosa. Jadi karena sudah ada perwakilan yang mengkajinya. Nah, yang mau saya jelaskan sekarang adalah ilmu fardu ain, yaitu suatu ilmu yang diwajibkan kepada pribadi masing-masing, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Dan kalau pribadi tersebut mengkaji akan ilmu ini, maka dia dapat pahala. Tetapi kalau dia tidak mengkaji ilmu ini, maka dia dapat dosa. Di dalam kitab Fawaidul Makkiyah diterangkan, wa min fardil aini ilmul qalbi, dari sebagian fardu ain adalah belajar ilmu hati, al-muhtaju ilaih, yang diperlukan pitat hirihi, untuk menyucikan hati, membersihkan hati, wa mudawatihi, dan mengobati hati, hatta yataholla, sehingga bersih, kosong, andani il ahlaki, daripada sifat-sifat yang tercela, wa yatahalla, dan menjadi wangi, bisuniha, dengan luhurnya akhlak. Jadi di dalam keterangan ini, salah satu ilmu fardu ain adalah mempelajari ilmu hati yang dibutuhkan untuk membersihkan hati dan juga untuk mengobati hati daripada sifat-sifat jelek ataupun kotoran-kotoran hati, yang tujuannya supaya hati ini bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Misalkan sifat yang tercela itu hasud, ria, ujub, takabur, dan semacamnya. Nah, ini untuk membersihkan sifat-sifat yang tercela yang ada di hati adalah dengan mengkaji ilmu hati. Wazalika huwa tasawufu wa huwa fardu ainin. Nah, ilmu yang barusan ini
yang ada sangkut pautnya dengan hati adalah ilmu tasawuf, dan ilmu tersebut mengkajinya hukumnya fardu ain. Waqat tasahala, dan ada sebagian yang meremehkan annasu manusia bitarki hajal ilmil mustamili, sehingga meninggalkan ilmu ini yang mencakup alam ma'rifati adwa'il qulubi, yang mencakup untuk mengetahui obat-obat hati. Istigolan, mereka lebih memfokuskan bima la yani, kepada sesuatu ataupun ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya begini, ada sebagian orang yang meremehkan belajar ilmu tasawuf ini, yang mana padahal di dalam ilmu tasawuf ini isinya mencakup untuk mengetahui obat dan juga penyakit-penyakit hati. Mereka lebih terfokus kepada ilmu-ilmu lain yang kurang bermanfaat sehingga meninggalkan ilmu tasawuf. Wajohiru kalamil Ghazali, dan johirnya kalam Imam Ghazali wujubu ta'allumi jalika mutlakon, itu menuju wajib belajarnya ilmu tasawuf itu mutlakon, hanya mutlak. Gini maksudnya, kalam Imam Ghazali johir-johirnya ataupun gamblangnya menuju bahwa belajar ilmu tasawuf itu hukumnya wajib secara mutlak. Mutlak di sini maksudnya walaupun memang toh orangnya udah suci, hatinya bersih daripada sifat-sifat yang kotor, tetap diwajibkan ke dia untuk belajar ilmu tasawuf. Jadi bukan kepada orang yang memang hatinya kotor saja daripada sifat-sifat kotor, misalkan ujub, riya, takabur gitu. Jadi umum, baik orangnya yang memang hatinya sudah bersih ataupun orangnya di dalam hatinya masih banyak kotor-kotoran hati gitu. Mutlak menurut Imam Ghazali. Lakin qolan Nawawiyu, tetapi Imam Nawawi berpendapat manurjiko kolban saliman, siapa saja yang hatinya selamat min hajil amrodil muharramati, dari ini penyakit-penyakit yang diharamkan, kafahu jalika, cukup bagi dia, tidak harus belajar ilmu tasawuf gitu. Menurut Imam Nawawi, siapa saja orangnya kalau memang toh sudah bersih hatinya, selamat hatinya daripada sifat-sifat yang kotor hatinya gitu ya, dalam arti udah bersih hatinya, tidak punya sifat riya, takabur, ujub dan semacamnya, untuk mereka itu tidak apa-apa tidak belajar ilmu tasawuf juga gitu. Waman lam yaslam wa tamakkana min tathiri qalbihi bi ghairi ta'allumi ilmil majhur wajaba tathiruhu. Tapi kalau seandainya ada orang yang hatinya itu tidak selamat dari sifat-sifat yang tercela, tidak selamat daripada hati yang kotor, dan beliau mampu untuk membersihkan hatinya tanpa harus belajar ilmu tasawuf, wajib tathiruhu, maka silakan bersihkan hatinya tanpa harus mempelajari ilmu tasawuf gitu. Maksudnya begini, kalau ada seseorang yang memang
dalam hatinya masih punya ada rasa kotor dan dia mampu untuk membersihkan hatinya tanpa harus belajar ilmu tasawuf, silahkan saja bersihkan hatinya saja tanpa harus belajar ilmu tasawuf. Begitu. Wa ilam yatamakan illa bita'allumihi wajaba. Tetapi kalau seandainya memang di dalam hatinya itu punya sifat-sifat kotor dan dia tidak mampu untuk membersihkannya, kalau tanpa dengan ilmu tasawuf, maka mau tidak mau dia wajib harus belajar ilmu tasawuf tersebut yang tujuannya adalah untuk membersihkan hatinya. Watabi'ahu ala jalika ashabur romliyu wabnu hajarin wa guairuhuma. Dan pendapat Imam Nawawi yang tadi itu diperkuat oleh Syekh Syihab Romli dan Ibnu Hajar dan juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi kesimpulannya, belajar ilmu tasawuf itu adalah fardu ain. Menurut Imam Ghazali mutlak, baik orangnya sudah bersih hatinya ataupun masih kotor hatinya. Tapi menurut Imam Nawawi yang diperkuat oleh Syekh Syihab Romli dan Ibnu Hajar di tafsir, kalau seandainya orangnya bersih hatinya, tidak punya sifat-sifat kotor, silahkan tidak belajar ilmu tasawuf pun tidak apa-apa. Tetapi kalau orangnya dalam hatinya masih punya sifat-sifat kotor, bila mana mampu mensucikannya tanpa harus belajar ilmu tasawuf, silahkan bersihkan saja tanpa ilmu tasawuf. Tapi kalau dia hatinya masih kotor dan dia tidak bisa membersihkan hatinya kecuali dengan ilmu tasawuf, maka dia harus belajar ilmu tasawuf tersebut untuk membersihkan sifat-sifat kotor yang ada di hatinya. Segitu rupanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.